Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahmakumullah. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Tibalah kita di penghujung Ramadan 1441 Hijriah ini. Hari ini adalah hari yang ke-29. Bisa kemungkinan besok kita lebaran dan bisa juga lusa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita dan Allah berikan kepada kita kemampuan, kesempatan dan kekuatan untuk meneruskan ibadah-ibadah Ramadan yang kita jalankan selama hampir sebulan ini di bulan-bulan yang akan datang jika Allah berikan umur kita panjang insya-Allah. Pada hari ini, tanggal 29 Ramadan, kita masuki episode yang ke-29, yaitu kita akan bahas 3 kata, zikir, zikra, dan tazkirah. Ini adalah pembahasan nama-nama Al-Quran dan sifat Al-Quran yang terakhir, dan tinggal 1 episode lagi nanti sebagai penutup insyaAllah ta'ala. Jadi ada 3 kata, zikir, zikra, dan tazkirah. Ini asal katanya sama. Kita lihat dalam kamus bahasa Arab, arti zikir, zikir adalah isim, jamaknya azkar. Zikir ini dikatakan bisa ada masdar dari zakara, zikir ini bisa juga tidak ada masdarnya. Tidak ada asal katanya, asal fi'ilnya tidak ada. Nah, bagaimana pengertian atau makna kalimat zikir dalam bahasa Arab? Itu dikatakan az-zikru yuhfadhu fi az-zakirah min hawadith atau mukhtalifi aswar. Zikir itu sesuatu yang diingat dalam ingatan, pemikiran dari kejadian-kejadian ataupun hal-hal lain, peristiwa-peristiwa lain. Makanya disebut orang-orang yang tidak punya catatan dalam hidupnya, nanti setelah meninggal dia orang yang dilupakan. Disebut dengan rajulun mansi az-zikr. Orang yang dilupakan sebutannya. Artinya la sya'na lahu muhmal. Dia tidak punya prestasi yang perlu yang bisa dibanggakan dan dia adalah orang yang terbuang. Nah, dikatakan juga dalam bahasa Arab lahu dzikrun hasan. Ya, dia punya catatan atau peninggalan yang baik atau maqam, kedudukan yang baik. Atau disebut juga dalam bahasa Arab asyada bi dzikrihi ay nawahu bihi athna alaih. Artinya dia menyebutkan tentang prestasinya atau dia menjunjung atau memujinya. Atau disebut juga amrul la budda min dzikrihi, perkara yang perlu diisyaratkan, disebutkan. Nah, ada juga istilah dalam bahasa Arab asabiqul dzikir, artinya yang sudah diisyaratkan, sudah disebutkan sebelumnya. Itu dalam tulisan-tulisan sering kita temukan. Kemudian ada lagi yang menarik, ya. Insyighal bi dzikrillah. Sibuk dengan zikrullah. Jadi zikir ini bisa diidhafatkan kepada lafaz jalalah Allah. Kalau disebut dengan zikrullah artinya apa? Dia bertasbih, dia berdoa kepada Allah sehingga dia menjadi ahlu zikir. Orang-orang yang banyak berzikirnya. Kaum muslimin rahimakumullah, zikir juga disebut dengan as-salah lillahi wa du'a ilaih. Aqimis salata li dzikri. Ya, disebut juga zikir itu salat dan berdoa. Begitu sebaliknya, as-salah disebut juga ad-du'a. Doa. Nah, zikir yang banyak dipakai dalam Al-Quran itu bermakna Al-Quran itu sendiri atau bermakna ibrah, wa'idhah atau taubah. Ya, pelajaran, ibrah pelajaran, ya, atau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala
atau disebut juga dengan Az-Zikrul Hakim. Kalau disebut dengan Az-Zikrul Hakim, berarti itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, kalimat zikir Al-Quran kita bisa temukan seperti Allah jelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 8-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzan munzirin. Ya, kami tidak menurunkan kepada malaikat kecuali dengan kebenaran, yaitu Al-Quran. Ya. Dan oleh karena itu mereka berarti sedang ditunggu sikap mereka terhadap Al-Quran. Karena Allah turunkan Al-Quran. Kemudian Allah teruskan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, artinya Al-Quran. Wa innahu lahafizun. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami juga yang akan memelihara Al-Quran itu. Sama halnya dengan ayat 6 surat Al-Hijr. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan orang kafir Quraisy berkata, wahai kepada Nabi Muhammad SAW, wahai orang yang diturunkan kepadanya az-zikir. Padahal mereka tahu itu az-zikir artinya. Innaka lamajnun. Engkau adalah orang gila. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ada lagi makna zikir itu bermakna Al-Lauhil Mahfuz atau disebut dengan Ummul Kitab. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya 105, wa laqad katabna fidz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah putuskan, kami tuliskan dalam kitab Zabur, yaitu kitab sebelum Al-Quran. Ada yang mengartikan itu juga sama bagian dari Taurat, ada yang mengartikan itu Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yaitu apa? Min ba'di dzikri, sebelumnya sudah ada tercantum. Artinya di Lauhil Mahfuz sudah disebutkan apa yang menjadi keputusan Allah di Lauhil Mahfuz itu, annal arda yarithuha ibadiyas salih. Bahwa bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi Allah tidak ridha kalau bumi ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak soleh. Kemudian disebut juga dalam Al-Quran kata zikir bermakna al-ilm. Dengan pengertian ilmu. Seperti Allah jelaskan dalam surah Anbiya ayat 7. Ya. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus rasul sebelum engkau hai Muhammad kecuali adalah laki-laki yang orang-orang laki-laki atau tokoh-tokoh besar yang kami berikan wahyu kepada mereka. Cobalah tanya ahli dzikir, ahli ilm. Fas'alu ahli dzikir. Coba orang-orang yang berilmu tentang kitab-kitab terdahulu, tentang sejarah dahulu, pasti mereka tahu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahuinya. Kemudian juga ada lagi bermakna zikir itu makna syaraf wa makanah, kemuliaan dan kedudukan. Seperti Allah jelaskan dalam surat Taha ayat 1 sampai 2, Sad wal Qur'ani dzidzikr. Sad dan demi Al-Quran yang dzidzikr, memiliki zikir. Artinya memiliki apa? Memiliki syaraf wa makanah. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Orang-orang kafir itu ya penuh dengan kesombongan dan kebanggaan dan perpecahan. Nah, ini dikatakan dalam penafsiran para ulama, sebagian para ulama kan zisyaraf. Quran memiliki kemuliaan, ai zisya'ni wal makanah, memiliki kedudukan yang tinggi. Fa innahu kitabun syarif. Karena Al-Quran itu kitab yang mulia, mustamil ala tazkir wal i'dhar. Tentu dia mencakup, mengandung isinya untuk memberikan peringatan dan memberikan teguran. Kemudian kata zikra, itu kata zikir. Sekarang kata zikra. Bagaimana pula kata zikra ini dalam bahasa Arab? Zikra ini adalah isim, masdar dari dzakara yadhkuru zikran wa dzukran wa dzikra wa tazkaran wa tizkaran. Jadi masdarnya banyak. Tapi kita akan pakai yang dipakai Al-Quran, yaitu zikra. Zikra dari dzakara yadhkuru zikra. Zikra sama artinya apa? Ibrah, pelajaran, idah, nasihat, wa taubatan, taubat dan wa wa'i, sebuah kesadaran, pemahaman, sebuah pemahaman yang mendasar dalam diri. Kita lihat dalam Al-Quranul Karim, ya, kata zikra yang bermakna mau'izah atau idah
Seperti Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 10. Ulaika alladhina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Maka dengan petunjuk mereka lah kamu harus ikuti. Kamu teladani. Katakan hai Muhammad bahwa saya tidak minta atas pekerjaan dakwah saya ini akan upah. Saya tidak minta upah dari pekerjaan dakwah saya ini. In huwa illa dzikra lil alamin. Semua itu tidak lain kecuali pelajaran bagi alam semesta ini. Hari Nabi SAW murni menjadi guru yang tanpa gaji. Sebagaimana beliau katakan, bu'ithu mu'alliman. Saya diutus sebagai mu'allim. Yang berikan peringatan. Yang berikan pelajaran. Makanya kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, itu luar biasa. Penuh dengan pelajaran. Jadi ada satu cerita. Salah seorang dari murid Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah duduk belajar hampir sekitar 9 tahun sampai hafal semua kitab-kitab beliau, ilmu-ilmu beliau, tapi dia gelisah murid ini dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Lalu dia kirim surat kepada Imam Ghazali dengan malu-malu, diam-diam sembunyi dia kirim, ya, wahai guruku, nasihati aku, saya begini. Lalu jawab Imam Ghazali sederhana. Selama ini ngapain aja Anda? Apa yang Anda kerjakan sama ini sama saya? Saya ajarkan pada Anda Quran, saya ajarkan pada hadis-hadis Rasulullah SAW, nasihat Rasulullah SAW. Lalu beliau katakan, dulu sebuah buku, Ya Bunayya, wahai anakku, itu indah sekali bukunya. Lalu beliau katakan, wahai anakku, kalaulah engkau tidak dapat pelajaran, nah coba lihat, dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, masa dari aku dapat? Jadi artinya apa? Imam Ghazali tetap menyadari bahwa pemahaman, pemikiran, apa yang diajarkan itu tidak lebih dari hanya menjelaskan apa yang dia pahami dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Makanya target kita belajar Al-Quran itu dan hadis itu adalah dapat pelajaran langsung dari Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Dan ulama itu hanya jembatan kita yang menghantarkan kita kepada satu pemahaman yang benar. Nah ini juga Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian tidak dapat pelajaran? Saya hanya memberikan pelajaran kepada kalian. Nah kemudian makna, ada juga zikra dengan makna idhah, pelajaran atau tazkirah. Seperti Allah jelaskan surat Qaf ayat 36-37, Allah berfirman, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqqabu fil bilad hal min mahis inna fi dhalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa shahid. Betapa banyak kami hancurkan umat-umat terdahulu. Sedangkan mereka lebih dahsyat, lebih bengis, lebih kuat. Fanaqqabu fil bilad, mereka berusaha menjungkirkan balik bumi ini. Hal min mahis, adakah yang mereka yang lolos? Tidak. Ini semua seperti Ad, Samud, Iram, begitu juga Fir'aun, Qarun, Haman. Tidak ada satupun yang lolos. Lalu Allah katakan cerita-cerita yang Allah ungkap dalam Al-Quran itu adalah inna fi dzalika la dzikra. Itu adalah pelajaran baik. Liman kana lahu qalbun, bagi yang punya hati. Yang hidup hatinya, yang belum terbelenggu. Yang belum hatinya terkunci. Awal qasama itu dia bisa mendengar. Wa huwa syahid, dan dia bisa menyaksikan apa yang terjadi. Artinya ada ilmu tentang kejadian-kejadian masa lalu. Kemudian zikra bermakna zikir. Zikra bisa bermakna zikir. Atau tanabbuh atau wa'i. Bermakna ingat, teringat, atau tersadarkan, menyadari. Seperti Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 68, Allah berfirman, "Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin." Dan apabila engkau melihat orang yang bermain-mainkan ayat-ayat kami, jadi meledek-ledek ayat Allah, mengkaji-kaji, mendalam-dalami, tapi di luar dari metode yang benar, di luar dari cara yang benar, pemahaman yang benar, maka jauhilah mereka. Ini perintah Allah kepada Rasulullah dan juga berlaku kepada kita, sampai mereka melakukan pembicaraan lain selain dari itu. Jadi kalau selama mengolok-olokkan Allah, mengolokkan agama Allah, mengolok-olokkan Rasulullah, jangan duduk di situ. Ini perintah, larangan dari Allah Ta'ala, haram hukumnya. Nah, tapi wa imma yunsiyannaka syaitan, ya, kalau anda dilupakan oleh setan, ya,
katakanlah itu alasan karena Anda dilupakan oleh setan. Karena biasanya setan itu melupakan yang baik-baik dan melupakan juga agar kita tidak lakukan, dan melupakan juga yang buruk-buruk agar kita lakukan. Itu strategi setan. Maka Allah katakan fala taqud ba'da dzikra. Maka jangan kamu duduk ulang lagi setelah kamu ingat dan sadar ma'al qaumil zalimin, bersama orang-orang yang zalim itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga makna kesadaran lagi dari ayat lain seperti surah Al-Fajr ayat 23. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu didatangkanlah ke hadapan mereka neraka jahanam. Ini cerita tentang hari kiamat nanti. Jadi dilihatkan. Jadi sebelum dimasukkan dalam neraka, orang-orang kafir, orang-orang yang ahli ma'asi itu dilihatkan dulu tuh neraka. Ngeri banget kan? Nah, yatadzakkarul insan. Lalu manusia akan ingatlah apa-apa yang dia nasib dia. Ya, tapi apalah guna? Wa anna lahu dzikra. Enggak ada guna lagi kesadaran. Lalu manusia sadarlah. Jadi ketika itu manusia sadar, manusia-manusia yang kafir, yang ingkar sadar, yang tidak beriman pada Al-Quran, pada Allah, pada Rasulullah, pada Islam. Tapi anna lahu dzikra. Enggak ada gunanya lagi kesadaran itu. Nah, itulah makna dari zikra yang lain. Kemudian masuk kita kata yang ketiga, yaitu tazkirah. Ini menarik. Tazkirah ini Masya Allah luar biasa. Dalam bahasa umum, bahasa Arab, diartikan tazkirah itu tiket. Itu diartikan tazkirah juga. Karena benar, ya dalam bahasa Arab aslinya itu, wathiqatun tasmahu bihurriyatil murur wa tanaqqul badalan an jawazis safar. Kalau disebut dengan tazkirah dalam bahasa Arab, itu sebuah dokumen yang bolehkan orang melewati atau berjalan pindah-pindah kemana saja sebagai ganti dari paspor. Itu bukan tazkirah. Nah, dalam bahasa Arab asli, tazkirah itu juga artinya dia isim jamaknya tazkirat atau tadzakir. Kalau ini ada asal katanya, dia asal katanya masdar dari tadzakkara yatadzakkaru tadzakkuran wa tazkiratan. Artinya apa? Ma tustazkaru bil haja. Apa yang menyebabkan bisa diingat dengan itu kebutuhan kita. Katakanlah kebutuhan kita mau masuk satu kantor. Itu kan ada kartunya itu, ada tazkirahnya. Katakanlah kita mau naik pesawat, naik bis, naik kereta, kan ada kartunya. Jadi sesuatu yang diingat disebabkan kebutuhan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana penggunaan tazkirah dalam Al-Quran? Kita bisa lihat pertama bermakna Al-Quran itu sendiri idhah atau tazkirah. Seperti Allah jelaskan dalam surat Taha ayat 1-6, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Taha, kami tidak turunkan Al-Quran ini agar Anda celaka. Illa tazkiratan liman yakhsha. Tetapi adalah idhah, pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah SWT, takut pada hari kiamat. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ard. Dia bukan ditulis oleh Muhammad sebagaimana dituduhkan atau didatang oleh Muhammad, tapi diturunkan secara bertahap oleh pencipta langit, pencipta bumi dan langit yang tinggi. Siapa dia? Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Al-Arsy istawa, dia bersinggasana di atas singgasananya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia yang memiliki apa saja di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma, apa saja di antara kedua langit dan bumi. Wa ma tahta sara, apa saja di atas bumi, di bawah bumi. Nah, ini kaum muslimin rahmatullah. Kemudian ada lagi, ya, Allah ingin memberikan peringatan bahwa api dunia ini pelajaran bagi manusia. Akan adanya api yang lebih dahsyat lagi di akhirat nanti. Nah, api di dunia ini saja kita nggak bisa melawannya. Dan kita butuh, nah ini menariknya, api itu kalau dia kecil kita butuh. Tapi kalau udah besar, dia jadi musuh. Kalau dia kecil jadi kawan. Kita api di kompor, api di pelita, zaman dulu tuh ada di tempat penerangan yang sebelum ada listrik, itu api. Itu kalau dia kecil, jadi kawan. Jadi dibutuhkan bersahabat. Tapi kalau udah besar, kebakaran, api unggun, umpamanya, itu jadi lawan. Nah, bagaimana api neraka? Maka Allah ingatkan. Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 71-73, Afara'aitumun nar allati turun? Apa kamu tidak perhatikan api yang kau nyalakan? A'antum ansya'tum syajarataha? Apakah kamu yang menumbuhkan pohonnya, menciptakan pohonnya? Jadi di sini ya, ini para saintis mencoba untuk memahami ya, sumber energi dari pohon. Dan itu sudah banyak sekarang dicoba. Ya. Am nahnul munsyi'un?
Atau apakah kami yang menciptakannya, kata Allah, atau kalian menciptakan pohon-pohonnya? Jadi ternyata api itu energi bisa dari pohon. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api itu sebagai tazkirah, peringatan bagi manusia, agar manusia sadar api itu bukan hanya di dunia, ada lagi api yang lebih dahsyat, yaitu naru jahannam. Itu disebut dengan api neraka jahannam, atau disebut dengan neraka. Kemudian wa mata'an lil muqwin, bermanfaat, kenikmat bagi orang yang musafir. Jadi kalau ada orang musafir, biasanya untuk bakar masak-masakan zaman dahulu, sampai sekarang orang-orang camping dan sebagainya, itu banyak menggunakan api, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat bermanfaat. Kemudian ada lagi menjelaskan bahwa peringatan bagi satu peristiwa besar, pelajaran bagi atau peringatan bagi manusia terhadap satu peristiwa besar Allah ciptakan dalam rangka mengazab atau menghukum hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini yang durhaka, yang melawan, yang ingkar. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Haqqah. Artinya apa? Ini ada cerita ketika Allah hancurkan, Allah tenggelamkan manusia dulu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Semua manusia tenggelam. Kenapa Allah buat seperti itu? Kecuali hanya yang diselamatkan Allah yang Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman. Namun anak dan istrinya tidak diselamatkan karena ingkar dan tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah katakan bahwa peristiwa banjir raksasa itu yang menenggelamkan seluruh bumi ini, itu pelajaran bagi manusia. Sama juga Allah selamatkan bangkai Fir'aun yang ada di Mesir sekarang, Ramses II itu juga pelajaran bagi manusia, Allah ceritakan. Nah, ini dalam hal ini Allah katakan dalam surat Al-Haqqah ayat 11-12, Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Ingat ketika bumi ini pernah menenggelamkan, bahwa air itu pernah menenggelamkan bumi ini sampai melewati di atas puncak gunung. Hamalnakum fil jariyah. Kami selamatkan kamu, nenek moyangmu, ke dalam satu perahu yang bisa berlayar. Jariyah yang bisa berlayar di atas air, artinya perahu. Untuk apa? Linaj'alaha lakum tadhkir. Agar kami jadikan peristiwa itu bagi kamu tazkirah. Pelajaran. Bagi kamu tazkirah. Bagi kamu izah. Kemudian apa? Wa ta'iyaha udhunu wa'iya. Agar bisa difahami, disadari oleh telinga yang masih mau mendengar. Cerita-cerita itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dapat kita simpulkan dari 3 nama dan sifat Al-Quran ini, zikir, zikra, dan tazkirah, bahwa satu, ini harus kita sadari ini, harus kita fahami betul ini, bahwa Al-Quranul Karim satu-satunya kitab yang bisa berfungsi sebagai zikir, zikrullah. Artinya apa? At-ta'abbud bitilawatihi. Kita beribadah membacanya. Seperti Rasulullah SAW katakan, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, bagi dia satu kebaikan, sebagainya dilipatkan jadi 10. Ini 10 kebaikan. Waladzi yatata'ta, orang yang masih terbata-bata, masih dapat 2 kebaikan. Tapi al-mahir bil-Quran, ma'asafaratil kiram, orang yang lancar dengan Al-Quran, mahir Al-Quran, dia mahir membaca, mahir memahami, mahir menghafal, mahir mengajarkan, mahir mengamalkan. Itu kedudukannya tinggi sekali bersama malaikat. Hanya kitab Al-Quran bisa menyampaikan seperti itu. Lalu kenapa kita harus resisten pada Al-Quran? Kenapa kita harus benci dan takut pada Al-Quran? Makanya coba baca dulu. Nah, kemudian hanya Al-Quran yang berfungsi sebagai tazkirah wa ma'idhah. Peringatan dan pelajaran yang baik bagi manusia. Baik terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, bagaimana dulu ciptakan langit, bumi, Adam, iblis, sudah sampai sekarang ini. Maupun yang kejadian sekarang, maupun yang akan datang. Sampai ke akhirat nanti. Di mana nasib orang-orang beriman pada Al-Quran? Dan di mana nasib orang-orang yang tidak beriman pada Al-Quran? Di mana nasib orang yang mengamal Al-Quran? Di mana nasib orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya? Itu hanya Al-Quran yang memberikan pelajaran dan peringatan yang terbaik. Selain itu bohong semua. Cerita-cerita, kitab-kitab yang diklaim dari langit, itu bohong isinya semua. Sudah dicampur aduk oleh hasil produksi manusia. Apa yang ditulis oleh manusia selain dari Rasulullah SAW,
selain dari hadis Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, dan para ulama-ulama kita yang muktamad, selain dari itu bohong semua. Tidak akan bisa ya, menyampaikan kita pada satu kebahagiaan di dunia dan apalagi di akhirat. Ya, dan semua teori-teori ya, semua teori-teori menipu semua. Makanya ketika Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu menaklukkan Persia, diutus oleh Umar bin Khattab, ketika berdialog dengan Raja Persia, Kisra, dia katakan, siapa yang mengutus kalian ke sini? Beliau katakan, ibta'atsana Allah, Allah yang mengutus kami ke sini. Ya, ribuan mil kami bisa jalan karena Allah yang mengutus. Untuk apa? Linukhrijal ibad, untuk mengeluarkan manusia ya min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya, mengeluarkan manusia, membebaskan manusia dari perbudakan dilakukan oleh sesama manusia sehingga perbudakan itu hanya berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kita hanya hamba Allah, bukan hamba manusia. Kemudian apa? Min jawril adyan. Coba lihat. Min jawril adyan ila adil Islam. Dari kejahatan agama-agama, coba pemikiran-pemikiran, ya, filsafat-filsafat, segala macam bentuk teori tentang kehidupan ini, ya, yang diklaim agama resmi, langit ya, maupun bumi, itu hanya jawr, kejahatan, kezaliman. Ila adil Islam. Artinya ila adil Quran. Kepada keadilan. Kalau kita bercerita keadilan, bercerita persamaan hak, bercerita kemerdekaan berbicara, kemerdekaan berorganisasi, dan seterusnya, tidak akan ada yang seperti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Al-Quran juga satu-satunya kitab yang menjamin ya, orang-orang yang beriman kepadanya, yang mentadabburkannya dan mengamalkan perintah-perintahnya, batas-batasnya, aturan-aturannya. Hanya Quran yang bisa menjamin untuk tazkirah. Apa arti tazkirah? Tiket. Tiket apa? Tiket keselamatan, tiket kebahagiaan, tiket keamanan, tiket ketentraman, tiket keakuran, tiket kemuliaan, tiket kedudukan yang mulia. Ya. Di mana? Di dunia. Dan juga tiket keselamatan di akhirat dari ancaman api neraka Allah. Ya. Dan juga tiket yang bisa meloloskan kita ketika melewati as-sirat, jembatan yang membentang antara mahsyar dengan surga. Di bawahnya adalah neraka. Kalau kita mau lolos tiketnya hanya Quran. Dan bahkan lebih dahsyat dari itu, tiket yang masukkan kita ke surga Allah Ta'ala. Kemudian juga tiket yang akan menentukan derajat kita di surga nanti letaknya di mana. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, Iqra wartaqi, naiklah kamu. Iqra warattil summa wartaqi. Naik dan baca. Ya, dia orang yang sudah masuk surga ini. Quran masih bisa memberikan tiket. Dia dapat level di mana? Level ekonomi kah? Level bisnis kah? Level VIP kah? Level VVIP kah? Dan seterusnya. Itu hanya Al-Quran yang bisa memberikan itu, subhanallah. Maka Allah katakan nanti, yuqali sahibul Quran, dikatakan pada orang-orang yang menjadikan Quran sahabat dalam ketika dia hidup di dunia. Dia baca, dia fahami, dia amalkan, dia ajarkan, dan dia hafal. Hidup matinya berasa Al-Quran. Quran katakan iya, dia jalan. Tidak, dia berhenti. Quran katakan berlari, dia berlari. Quran katakan duduk, dia duduk. Artinya Quran yang menjadi imam. Dan Quran yang menjadi setirnya dalam kehidupan ini. Bukan syahwat hawa nafsu dan aturan-aturan ciptaan manusia lainnya. Nah, kepada dia ini Allah katakan, naiklah kamu, baca. Tentu sesungguhnya akhir tempatmu nanti, tempatmu di surga nanti di atas level berapa, di mana akhir bacaanmu. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah tiket yang bisa menjamin keselamatan kita di dunia ini. Bahkan juga bukan kita saja, orang tua kita bisa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, orang yang mahir Quran, dia hafal, dia amalkan, seterusnya. Dia mati karena Quran, ikhlas, beramal dan berdakwah karena Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Itu akan ulbisa ala walidayhi. Dan dia hafal Al-Quran, dipakaikan kepada kedua orang tuanya, taj, sebuah mahkota. Da'u ahsan minal da'il syams. Cahayanya lebih dahsyat daripada cahaya matahari. Artinya apa? Seorang yang anak yang ahli Quran bisa menjadi sebab nanti dia memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Ini sama dengan kedudukan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa, penutup kali ini kita akan mengutip ungkapan filosof pemikir. Ya, orang barat, orang Prancis ini yang terkenal sekali dia, orang orientalis besar nih. Ya, Gustave Le Bon. Charles Mayer Gustave Le Bon adalah seorang ilmuwan atau sastrawan Prancis yang menekuni bidang antropologi, psikologi, sosiologi, kedokteran. Banyak banget keahliannya.
dan penemuan dalam fisika. Ia dikenal karena membuat karya tahun 1895 The Crowd, A Study of the Popular Mind, yang dianggap merupakan salah satu karya fenomenal ya dari psikologi dalam dunia psikologi. Beliau lahir 7 Mei 1841 di Prancis, meninggal 13 Desember 1131 Prancis. Apa kata beliau tentang Al-Quran? Saya kutip dari buku Ulama wa Hukama min al-Gharab, Ansaful Islam. Ya, ulama, ilmuwan, para orang-orang bijak Barat yang adil melihat Islam. Ditulis oleh Al-Husaini. Itu beliau katakan, dia kutip tulisan Mr. Gustave Le Bon ini. Apa kata beliau? Quran ini adalah sistem aturan agama, aturan politik, dan sosial. Coba lihat, maka aneh kalau ada orang kafir mengatakan Quran itu, Islam itu hanya ngatur urusan pribadi, sholat saja. Ya, coba dengar omongan orang ini. Wa ahkamuhu nafidhatu mundu qurunin katsira. Hukum-hukum Al-Quran sudah diterapkan berabad-abad lamanya. Dan orang-orang Muslim itu mereka bersaudara. Coba lihat, hebat ya kan? Hebat orang Muslim. Makanya kalau kita keluar negeri, kita kemana, bahkan kita dalam negeri, nggak kenal sama siapa. Kalau ketemu di masjid, ketemu di majelis ilmu, Masya Allah, udah kayak saudara. Luar biasa kan? Mereka menyembah Tuhan yang satu, syariat mereka satu, ya. Mereka mencintai sama-sama apa yang mereka cintai dan membenci apa yang mereka benci. Artinya mencintai apa yang Quran cintai dan membenci apa yang Quran ya benci. Membenci apa yang Quran benci, mencintai apa yang Quran ya, cintai. Ya, mencintai apa yang Quran cintai dan membenci apa yang Quran benci. Ya. Bayangkan katanya, setiap tahun ya, Quran ini menghimpunkan jamaah haji di Mekah. Berbagai macam suku, berbagai macam warna kulit, mereka adalah satu. Ini sebuah pemandangan persaudaraan yang luar biasa, syariat yang luar biasa, dan inilah hakikat Quran. Satu-satunya yang bisa merubah karakter manusia menjadi sebuah karakter yang sangat istimewa, sebagaimana sudah kita jelaskan. Nah, demikian jemaah sekalian, as-shaimin wa as-shaimat, ini adalah materi terakhir kita terkait dengan nama-nama Al-Quran. Besok tinggal satu lagi, insya Allah kita akan jelaskan sebagai penutup. Kemudian nanti kita akan ada materi yang cukup panjang terkait dengan Al-Quran ini, entah berapa ratus episode nanti, tapi akan dipecah-pecah menjadi sub-sub pembahasan. Tapi pembahasan utamanya nanti mutiara Al-Quran. Karena saya melihat, alhamdulillah, dari hasil interaksi saya dengan Al-Quran lebih dari 35 tahun, terus-menerus intensif setiap hari, sampai Allah mudahkan, Allah berikan karunia saya bisa menulis tafsir tadabbur Al-Quran. Itu luar biasa memang Al-Quran. Mutiara yang luar biasa. Sayang sekali kalau umat Islam sendiri tidak tahu mutiaranya yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu, agar mutiara ini tidak tercecer kemana-mana, bahkan dimanfaatkan oleh orang non-muslim, ekonominya, sainsnya, kesehatannya, kita tentu lebih aula, lebih pantas untuk menguasai mutiara-mutiara itu, agar kita bisa bahagia dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan Al-Quran ini benar-benar rabi'a qulubina. Ini adalah sebagai musim yang gugur yang indah sekali di dalam hati kita, menghilangkan kesedihan dan kegundahan kita, obat bagi kita, dan pencerahan bagi hidup kita agar kita selamat dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, inni nadaituka wa sa'ait, inni istahdaytuka fa hadait.